Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda, anak-anakku yang hebat? Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Kalimat ajakan. Teman-teman Smart Point, bagaimana ya cara mengajak teman untuk bermain? Ayo kita belajar kalimat ajakan. Udin mengajak Edo bermain bola. Kalimat ajakan seperti apa ya yang cocok? Ayo kita bermain bola, Edo. Siti mengajak Lani menanam pohon. Kalimat ajakan seperti apa ya yang cocok? Lani, ayo kita menanam pohon. Tia mengajak Lani bermain ayunan. Kalimat ajakan seperti apa ya yang cocok? Bermain ayunan yuk Lani. Udin mengajak Edo ke perpustakaan. Kalimat ajakan seperti apa ya yang cocok? Edo, ayo kita ke perpustakaan. Teman-teman Smart Point sudah tahu kan seperti apa kalimat ajakan? Selamat belajar. Sekarang kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Supaya lebih jelas, simak video berikut ini ya. Nah, gimana? Sudah jelas ya? Selanjutnya kita akan belajar tentang matematika, membandingkan. Pasti sudah pernah belajar tentang ini ya di kelas 1. Membandingkan kurang dari, lebih dari, dan sama banyak. Tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Nah, manakah yang lebih banyak, makanan kotak atau minuman botol? Kalau kita lihat ratusannya sama, ada angka 2. Kalau kita lihat puluhannya berbeda. Bagaimana ya cara membandingkan banyaknya suatu benda? Nah, cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Jadi kita harus bandingkan nih antara tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Membandingkan bilangan. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka yang ratusan dulu, lalu puluhan, dan lalu satuannya. Perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol. Jadi pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar untuk membandingkan dua bilangan dengan kata kurang dari dan lebih dari. Nah, sekarang kita mau ubah kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan itu dengan simbol. Nah, ini adalah simbolnya. Simbol seperti ini. Simbol yang pertama ini menunjukkan bilangan kurang dari. Sedangkan simbol yang ini menunjukkan bilangan lebih dari. Dan simbol sama dengan ini menunjukkan bilangan sama dengan. Bagaimana sih Kak Citra maksudnya? Nah, yuk kita perhatikan. Kak Citra punya dua bilangan tadi ya. Makanan kotak jumlahnya 225. Sedangkan minumannya ada 252. Nah, kita mau bandingkan. Pertama, kita lihat angka ratusannya terlebih dahulu.
angka ratusannya sama, yaitu 2 dan 2. Berarti di sini kita tidak bisa membandingkan. Nah, setelah angka ratusannya kalau sama, kita bandingkan angka puluhannya. Nah, di sini yang 225 itu angka puluhannya adalah angka 2. Sedangkan yang 252 angka puluhannya adalah angka 5. Nah, angka 2 dan angka 5 kita bandingkan. Karena angka 2 itu kurang dari 5, maka kalimat perbandingannya adalah ini. Berarti 225 kurang dari 252. Nah, kata kurang dari ini kita ubah simbol. Nah, simbolnya akan seperti ini adik-adik. Jadi, kalau angkanya lebih kecil, kita lancipnya itu, tanda lancipnya itu kita arahkan ke bilangan yang lebih kecil. Jadi ini tandanya kalau diubah dalam bentuk simbol perbandingan. Nah, kita coba lihat contoh berikutnya. Ada 278 dan 227. Kita bandingkan dari ratusannya dulu. Ternyata ratusannya sama-sama 2. Lalu kita lihat belakangnya, yaitu puluhannya. Puluhannya ada angka 7 dan ada angka 2. Nah, berarti di sini kita bisa bandingkan, tidak usah menuju ke kesatuan karena puluhannya saja sudah bisa dibandingkan. Nah, untuk perbandingannya, karena angka 7 itu lebih dari angka 2, maka kalimat perbandingannya adalah 278 lebih dari 227. Nah, kalau diubah yang simbol, berarti yang lancip menghadap kemana? Ya, tadi kan Kak Cira bilang yang lancip itu menghadap ke yang bilangan lebih kecil. Berarti tanda lebih dari itu seperti ini adik-adik. Kita lihat nih soal berikutnya. Ada angka 940 dan angka 949. Nah, kita sama-sama bandingkan ratusannya. Oh, ternyata ratusannya sama, yaitu sama-sama angka 9. Puluhannya sekarang, puluhannya ternyata sama-sama 4. Nah, kalau ratusan dan puluhannya itu sama, maka yang kita bandingkan adalah satuannya, ya. Nah, di sini satuannya 0 dan angka yang berikutnya, bilangan berikutnya, satuannya adalah 9. Maka kalau dibuat, karena angka 0 itu kurang dari 9, maka kalimat perbandingannya adalah 940 kurang dari 949. Maka kalau diubah simbol adalah seperti ini. Jadi adik-adik harus paham ya, bagaimana cara memberi simbol pada perbandingan dua bilangan. Bandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunnya. Nah, di sini Kak Citra punya soal yang ada angkanya, ada dua bilangan, tetapi kita harus membandingkannya dengan memperhatikan angka penyusunnya. Yang pertama angka 349. Lah 349 itu kita uraikan menjadi bentuk panjang dulu, yaitu 300 ditambah puluhannya 40 ditambah satuannya 9. Lalu angka bawahnya 394. Berarti kita buat bentuk panjangnya 300 ditambah 90 ditambah 4. Nah, bilangan titik-titik kurang dari titik-titik. Berarti kita cari yang kurang dari, berarti yang di depan itu angka yang kecil. Nah, kita lihat ratusannya sama. Kita lihat puluhannya yang berbeda, 40 dan 90. Berarti bilangan yang di depan adalah 349 kurang dari 394. Jadi 349 kita beri tanda seperti ini. Karena yang depan adalah yang paling kecil, jadi kurang dari. Nah, contoh nomor 2 nih. 668 dan 662. Kita mau bandingkan. Kita uraikan dulu dari angka penyusunnya. Berarti 600 ditambah 60 ditambah 8. Kalau 662 berarti 600 ditambah 60 ditambah 2. Bilangan titik-titik lebih dari titik-titik. Mana yang lebih dari? Sama-sama ratusannya 600. Puluhannya juga
60. Berarti kita lihat satuannya. 8 lebih dari 2. Maka bilangan yang di depan adalah 660. 8 lebih dari 662. Maka simbolnya adalah seperti ini. Untuk lebih jelas, kita simak video berikut ini tentang membandingkan. Gimana anak-anak? Sudah jelas ya dengan melihat video tadi? Kalau sudah jelas, kita latihan dengan soal berikut ini. Nanti ditulis di buku tulis ya. Nah, tadi kan sudah belajar tentang kalimat ajakan. Ustazah minta kalian buat satu kalimat ajakan saja. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, untuk hari ini cukup dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.